A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diberkahi umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap anak diperintahkan atau diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah sesekali engkau membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sewaktu mereka hidup di dunia, kita diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Lantas, apakah bakti kita kepada mereka terhenti apabila keduanya atau di antara salah satu mereka yang sudah meninggal dunia? Atau adakah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini pun pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'idi qala, menceritakan dari Abu Usaid bin Rabi'ah Asy-Sya'idi berkata, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijaa'a rajulun min Bani Salamah faqala, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birra abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada bakti kepada kedua orang tua yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal dunia? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya ada, kata Nabi. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 5 perkara atau 5 cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Salah satunya di antara yang 5 adalah yang pertama, as-salatu alaihima,
yaitu dengan mendoakan keduanya. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan seseorang anak saat ini yaitu dengan mendoakan keduanya. Di antara doa yang bermanfaat bagi seseorang yang sudah meninggal dunia adalah doa dari anaknya yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara yang dapat menyambungnya, yaitu sedekah zariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain pula mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, mal maitu fil qabri illa kal kharikil mutakhawwath. Tidaklah seseorang mayat di dalam kuburnya kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Yang tanziru da'watan talhakahu min abin, yang menanti doa dari ayahnya. Maksudnya adalah kalau masih hidup ayahnya, ia nanti-nanti doa dari ayahnya. Mana doa dari ayahku? Au umin, atau ibunya, ia juga menanti doa dari ibunya kalau masih hidup ibunya. Au akhin, kata Nabi, atau saudara-saudaranya, misalnya kakaknya, abangnya, adiknya, istrinya, atau suaminya dan anak-anaknya. Inilah setiap hari ia tunggu di dalam kuburnya, yaitu doa dari saudaranya. Bahkan juga kata Nabi, ia menanti doa dari ausodikin, atau teman-temannya, atau doa dari sahabat-sahabatnya, baik sahabat dalam ibadahnya maupun sahabat dalam bekerja. Kemudian kata Nabi, fa'idza lahiqathu, maka apabila doa itu sampai kepadanya, maksudnya ada yang mendoakannya atau ada yang peduli terhadapnya, kana ahabba ilaih minad dunya wa ma biha, maka itu lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan yang terbesar saat ini bagi kedua orang tua yang kita sudah meninggal dunia yaitu doa dari anak-anaknya. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jika ia berbuat baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Dan jika ia telah berbuat buruk, hapuskanlah dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Limpahkanlah rahmat-Mu kepadanya dan bebaskanlah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga, dan janganlah Kau jadikan kuburnya menjadi lubang-lubang api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru lahuma, beristighfar untuk keduanya atau memintakan ampunan untuk keduanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kita mengucapkan istighfar tersebut, kita niatkan dalam hati kita, kita niatkan dalam diri kita agar dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu selain dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajulu la turfa'u darajatahu fil jannah, sesungguhnya seorang laki-laki
diangkat derajatnya masuk ke dalam surga. Fayaqulu anna hadza, hamba itu pun bertanya, ya Rabb, dari manakah ini? Seseorang hamba ini terkejut mendapatkan hadiah yang begitu besar. Ia bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, dari manakah ini? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan seorang hamba tadi. Apa kata Allah? Fayaqulu bi istighfari waladika laka, rawahu Ibnu Majah. Dikatakan kepadanya, karena istighfar anakmu untukmu, artinya ada anak yang peduli terhadapnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah wa impadu ahdihima min ba'dihima, memenuhi janji keduanya setelah mereka meninggal dunia. Maksudnya adalah apabila ada janji-janji yang belum ditunaikan, salah satunya seperti hutang piutang, oleh karena itu maka anaknya lah mendapatkan peluang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Quran surah Al-Isra ayat 34. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah wasilaturrahim allati la tusala illa bihima, silaturrahmi yang sebenarnya tidak terjalin kecuali karena keduanya. Maksudnya adalah menjaga hubungan dengan kerabat-kerabat, baik dari kerabat-kerabat ibu maupun daripada kerabat-kerabat ayah, seperti adiknya, kakaknya atau abangnya. Sebab apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, maka merekalah sebagai pengganti orang tua kita. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, yang kelima, sekaligus menutup kajian kita pada kali ini, kata Nabi, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya, memuliakan sahabat-sahabat keduanya. Pada bakti yang keempat, seorang anak diminta untuk berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kedua orang tua. Sedangkan bakti yang kelima ini adalah berbuat baik kepada selain kerabat yang punya hubungan dengan kedua orang tua. Di antaranya adalah teman-teman mereka dalam beribadah. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita pada kali ini tentang 5 cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.